Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja
masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Google Play Store ya. Kalian bisa langsung saja ketikkan di pencarian yaitu Tunai Cair. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,4 bintang dari 10.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah benar berizin di OJK atau belum, karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Lulusan Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Tunai Cair ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja ya teman-teman ke bawah, scroll dengan singkat saja. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini ya. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Tunai Cair ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Suku bunga rendah 0,05% bunga per hari. Di sini kita bisa melihat ya, bunganya itu tidak sampai 1%. Dan di sini kita bisa melihat terdapat jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dengan istilah pinjaman ataupun tenor pembayarannya yaitu mulai dari 91 hari. Dan bunganya tidak sampai 1% ya teman-teman, hanya 0,05% per hari. Di sini kalian hanya perlu menyiapkan KTP saja untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Resmi dan privasi keamanan terjamin. Pinjaman teraman. Di sini kalian harus menggarisbawahi ya, aplikasi pinjaman ini belum terdaftar di OJK. Tunai Cair, pilihan pinjaman paling mudah, 100% persetujuan online. Pinjaman uang online 200.000 sampai dengan 10 juta rupiah. Persyaratan gampang, hanya memerlukan KTP saja untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online Tunai Cair ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat saja ya teman-teman. Hanya membutuhkan KTP saja kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat maksimal suku bunganya yang harus kalian ketahui. Dan di bawahnya terdapat tenor pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal kalian harus berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 55 tahun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, lokasi, nomor telepon, panggilan keluar masuk telepon dan juga galeri seperti foto dan video kalian. Jadi kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya untuk melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Di sini saya akan menjelaskan lagi untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online Tunai Cair ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman uang online Tunai Cair ini. Di sini kita bisa melihat ya, jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Dan istilah pinjaman ataupun tenor pembayaran yaitu 91 hari. Di sini kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian yang aktif. Selanjutnya kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa langsung saja isikan dan membuat paspor, lalu pilih mendaftar dan pilih login. Dan di sini yang pertama kita bisa melihat terdapat kebijakan privasi. Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya teman-teman sampai dengan selesai ke bawah. Jika sudah, kalian bisa pilih centang konfirmasi lalu pilih setuju. Selanjutnya yang pertama di sini terdapat informasi pengenalan wajah. Jumlah maksimal yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Saat pengenalan bio berlangsung, ikuti panduan untuk menyelesaikan gerakan. Di bawahnya terdapat catatan, jika pengenalan bio gagal, lepaskan kacamata dan coba kembali. Lalu kalian bisa pilih mulai verifikasi. Pastikan pemilik akun
akun harus merekam sendiri. Di sini pastinya pencahayaannya harus terang ya teman-teman, tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih mulai verifikasi. Untuk step yang kedua, kalian bisa foto KTP bagian depan dan kalian bisa isi nama sesuai KTP, nomor KTP, alamat tinggal sesuai KTP. Yang kedua, kalian bisa isi informasi pekerjaan. Yang ketiga, kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat itu dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja kalian. Selanjutnya yang keempat yaitu kalian bisa mengisi informasi rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman uang online tunai cair ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah resmi, legal, terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.